Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sekarang, silakan kalian amati gambar dari peta dunia tersebut. Kira-kira berapa kali lipat luas Indonesia dibandingkan Belanda? Ya, Indonesia tentunya jauh lebih luas dibandingkan wilayah Belanda. Pada masa lalu, Indonesia hanya dianggap sebagai sebuah provinsi bagi bangsa Belanda. Belanda hanya menguras kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya. Lantas bagaimanakah reaksi masyarakat Indonesia? Tentu saja mereka melawan. Kali ini kita akan mempelajari perlawanan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Perlawanan yang pertama adalah perlawanan terhadap persekutuan dagang, di mana dilakukan oleh Sultan Babullah yang mengusir Portugis. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Portugis menghalangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki perahu dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tidore tidak terima dengan perlakuan tersebut dan akhirnya melakukan perlawanan. Rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian, dan di sini Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat. Pada tahun 1570, bertempat di benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan Hairun dan Portugis. Perundingan itu membicarakan suatu hal yang sangat penting. Namun, tanpa disangka-sangka, pada saat perundingan berlangsung, Portugis tiba-tiba menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Kelicikan dan kejahatan Portugis menimbulkan kemarahan rakyat dari Maluku. Di sini, Sultan Babullah adalah seorang putra dari Sultan Hairun dengan gagahnya melanjutkan perjuangan ayah untuk memimpin perlawanan. Akhirnya Portugis berhasil diusir dari Ternate pada tahun 1575. Selanjutnya, Portugis melarikan dan menetap di Ambon. Pada saat di Ambon, Portugis juga berhasil diusir oleh VOC, kemudian menyingkir ke timur-timur dan melakukan kolonialisasi di tempat tersebut. Perlawanan yang kedua adalah perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Wilayah Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Saat itu, Aceh telah mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh belum berhasil mendapatkan kemenangan. Namun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Perlawanan yang ketiga adalah ketangguhan ayam jantan dari Tiongkok. Kalian tentu tidak asing dengan nama Sultan Hasanuddin, bukan? Ya, tokoh ini sangat ditakuti oleh Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga beliau disebut sebagai ayam jantan dari Tiongkok. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, Kerajaan Goa dan Bone berselisih paham. VOC memanfaatkannya untuk mengadu domba. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC, di mana isi dari perjanjian tersebut adalah Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah, Belanda mendirikan benteng, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya, dan yang keempat, Tarupalaka diakui sebagai Raja Bone. Perlawanan yang keempat adalah serangan Mataram terhadap VOC, di mana perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Kerugian Mataram sangatlah besar di sini. Kemudian, Raja Mataram yang saat itu dipimpin oleh Sultan Agung melakukan serangan terhadap VOC. Serangan yang pertama dilakukan oleh Mataram gagal, sehingga pasukan ditarik kembali ke Mataram. Tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur dalam medan pertempuran. Serangan pertama gagal dikarenakan karena kurangnya perbekalan, juga karena Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Faktor lain adalah persenjataan Belanda jauh lebih modern dibandingkan tentara Mataram. Serangan yang kedua dimulai pada 1 Agustus sampai 1 Oktober. Serangan kedua ini pun gagal karena faktor yang sama seperti serangan pertama, serta lumbung padi persediaan makanan banyak dihancurkan oleh Belanda,
sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram. Indonesia sejak dulu Dan kemudian pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai fungsi dagang seperti di Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi. Akhirnya VOC dinyatakan bubar pada tanggal 31 Desember 1799. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Sekarang silakan kerjakan soal di slide berikut. Akhir menutup mata. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.